Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Profesor Matematika. Hari ini kita akan bahas beberapa soal tentang luas permukaan bangun ruang sisi datar ya guys ya. Nah, untuk dapat menyelesaikan bangun ruang sisi datar, luas permukaan bangun ruang sisi datar, kalian butuh kemampuan yang namanya problem solving skill guys. Problem solving skill itu adalah tahapan-tahapan dalam menyelesaikan soal guys. Tahapannya bisa kalian lihat di sini guys. Nah, itu kalau saya jelaskan satu-satu poinnya kamu pasti bingung guys. Nah, saya tampilkan video ini supaya kamu lihat tahapan-tahapan dalam menyelesaikan soal guys. Jadi saya nggak akan ngajarin kamu soal-soalnya susah, saya akan ajarin kamu soal-soalnya gampang, tapi saya jelaskan secara detail bagaimana tahapan-tahapan dalam menyelesaikan soal guys. Oke? Nah, kita langsung lanjut aja daripada kebanyakan ngomong. Biasa guys, ngirit kuota ya guys ya. Kita ngirit kuota, kita langsung ke soal yang pertama guys. Soal pertama bunyinya gini guys. Sebuah balok memiliki panjang 30 cm, lebarnya 14 cm, dan tingginya 10 cm. Berapakah luas permukaan balok ini? Soal klasik banget ya guys ya. Soal klasik banget. Hampir di setiap ulangan ditemukan soal-soal sejenis kayak gini guys. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, tahapan yang pertama adalah kalian melakukan meditasi dan mengimajinasikan bentuk baloknya kayak apa guys. Sekarang di soal itu belum ada bentuk baloknya guys ya. Jadi kamu caranya gini guys, kamu taruh tangan di hidung ini, terus kamu bayangkan gini guys ya, kamu bayangkan seperti ini guys. Nah ini guys udah keluar guys, kamu amati dulu itu ya guys ya. Kamu amati dulu gambarnya kayak apa supaya kamu tuh bisa ngerti gitu loh guys ya. Kamu amati sisi-sisinya kayak apa sampai ketemu jaring-jaringnya begini ya guys ya. Kamu bisa lihat jaring-jaringnya begini. Nah, kalau sudah kamu bayangin jaring-jaringnya aja guys, terus kamu tulis di buku guys jaring-jaringnya. Kamu gambar di buku karena kita luas permukaan itu sama dengan luas jaring-jaring ya guys ya. Jadi kamu bayangin jaring-jaringnya terus kamu tulis di buku guys ya. Jangan sampai salah membayangkan ya guys ya. Jadi contohnya ini, tadi saya kan udah bayangin balok. Nah, sekarang saya akan tunjukkan hasil dari imajinasi saya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat. Nah, itulah gambar balok yang saya bayangin dari tadi guys ya. Jadi bisa kalian lihat di sini. Itu tadi salah membayangkan guys ya. Biasa kalau lapar itu kadang-kadang bayangin balok menjadi ayam goreng guys ya. Jadi itu susahnya berimajinasi kayak gitu guys. Jadi kamu harus berlatih fokus, jangan sampai salah membayangkan, bayangin balok keluarnya ayam goreng guys. Jadi kamu harus membayangkan, kalau bayangin balok, jaring-jaring balok ya kamu keluarnya harus begini ya guys ya. Oke, itu tadi sudah saya jelaskan guys. Nah, terus kamu lihat di gambar ini guys ya. Kita lihat warnanya beda-beda ya guys ya. Ada yang merah, biru, kuning guys. Ini maksudnya bukan menganggap kamu seperti anak TK ya guys. Ini maksudnya saya mau tunjukkan kalau yang merah itu luasnya sama karena sisi-sisi yang berhadapan pada balok itu luasnya sama ya. Jadi ini yang kuning sama dengan yang kuning, yang biru sama dengan yang biru guys ya. Jadi kalau melihat gambar ini ya, luas permukaannya akan jadi seperti ini guys ya. Luas permukaan sama dengan 2 titik-titik ditambah 2 kali titik-titik ditambah 2 kali titik-titik guys. Nah, kenapa titik-titik? Oh, saya itu pengen kamu jawab dulu guys sebelum saya kasih tahu guys. Jadi kamu tuh harus ikutan jawab gitu loh, jangan cuma dengerin aja. Kira-kira titik-titiknya ini apa guys? Nah, kamu kalau mau ikutan jawab bisa juga guys, kamu telepon ke nomor yang di bawah ini guys ya. Jadi kamu telepon ke nomor yang di bawah ini guys ya. Ini nomor rekening listrik saya guys. Oke. Nah, kamu bisa telepon ke sini. Saya tunggu sekarang. Oh, langsung masuk teleponnya guys. Oke, kita angkat dulu ya guys ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Profesor Matematik Channel mas. Masnya mau jawab pertanyaan ya mas ya. Boleh tahu mas, namanya siapa dulu mas ya? Namanya siapa mas? Agus. Mas Agus. Mas Agus dari mana mas? Dari Solo, Dek. Kok
logatnya bisa kayak orang Madura ya, padahal dia orang Solo guys. Oke, Mas Agus masih nyambung ya Mas Agus? Silakan Mas Agus jawab sekarang Mas Agus. Coba lihat di sini nih, isinya apa Mas Agus? Biru. Nah, bener banget. Biru ya di sini isinya ya. Segi 4 biru, persegi panjang biru. Nah, yang sini apa Mas? Merah. Bener banget, merah ya guys ya. Oke, nah persegi panjang merah. Nah, sekarang yang sini isinya apa Mas Agus? Kuning. Pinter banget Mas Agus ya, udah berhasil menjawab semua pertanyaan dari saya. Saya kasih hadiah buku tulis, nanti saya kirim langsung ke Solo guys. Oke, nah sampai di sini dulu ya Mas Agus. Saya mau lanjut lagi bikin videonya. Oke, kita lanjut lagi ya guys ya. Nah, di sini Mas Agus sudah menjawab dengan benar guys. Jadi di sini itu isinya 2 persegi biru, 2 persegi merah, dan 2 persegi kuning guys ya. Nah, sekarang kita tinggal hitung luas persegi biru, luas persegi merah, luas persegi kuning. Nah, untuk menghitungnya itu kita harus tentukan ukurannya berapa guys. Ini berapa di sini, luas garis ini itu panjangnya berapa guys. Caranya kamu lihat di soal ya. Ingat, panjang 30, lebar 14 itu maksudnya panjang alas. Yang biru ini alas guys. Berarti panjang dari persegi panjang biru itu adalah 30. Selain itu, sisi-sisi yang sama panjang dengan 30 sama panjang dengan panjangnya biru juga ribet banget ya guys. Pokoknya sisi-sisi yang panjangnya sama dengan yang ini juga panjangnya 30. Oke, kita lanjut. Nah, yang ini juga 30, yang ini 30, yang ini 30, yang ini 30 guys ya. Oh ya, 30 ya guys ya. Nah, sekarang kita lanjut ke lebar guys. Nah, ini lebarnya itu berarti lebar alas, berarti yang ini ya guys ya. Yang ini itu panjangnya 14 guys. Sisi-sisi yang bersesuaian juga panjangnya 14 guys. Ini 14 juga, ini 14, ini 14 guys. Nah, yang 10 ini apa guys? Sisanya ya jelas panjangnya 10 guys. Nah, kita langsung tampilkan semuanya guys ya. Nah, gini ya guys. Berarti apa guys? Berarti luasnya kita tinggal tulis begini guys. Jadi yang biru itu kan 30 kali 15 ya guys ya, panjang kali lebar ya guys ya. Terus yang merah 30 kali 10 guys ya, panjang. Ini lihat yang merah 30 kali 10 panjang kali lebar. Yang kuning 10 kali 14, 10 kali 14. Nah, setelah itu kita hitung, ketemu begini guys, 30 kali 14 itu 420 ya guys ya. 30 kali 10 300, 10 kali 14 140. Dari mana ya dikalikan guys ya. Jadi kamu jangan bingung kalau lihat video saya. Nah, setelah itu kita kalikan 2, 420 nya kita kalikan 2 jadinya 840. 300 nya kalikan 2 jadinya 600. 2 nya kalikan 140 sama dengan 280. Lanjut kita jumlahkan semuanya, hasilnya adalah 1720 guys. Oke, bisa kalian lihat di sini ya guys ya. Yang ini berulang guys, maklum guys, baru belajar bikin video ya guys ya. Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 2 guys. Oke, soal yang nomor 2 ini kelihatannya gampang tapi banyak siswa-siswa yang keliru guys. Pengalaman saya waktu saya belum jadi YouTuber, saya masih jadi guru, itu banyak sekali siswa yang salah guys soal begini. Padahal ini soalnya tuh gampang. Jadi kalian perhatikan baik-baik ya guys ya. Soalnya begini guys, sebuah 5 segi 4 mempunyai alas berbentuk persegi panjang dengan panjang 30 cm dan lebar 12 cm. Jika tinggi limas 8 cm, berapakah luas permukaan limas tersebut? Nah, itu soalnya gitu guys. Kita seperti biasa, kita bayangin dulu guys. Kita bayangin seperti ini ya guys. Nah, kamu bayangin di dalam pikiran, tangannya taruh di hidung kayak tadi ya guys ya. Ini kamu amati dulu guys, putar keliling-keliling, lihat ya, sampai nanti ketemu jari-jarinya kayak apa guys. Dalam membayangkan, sekali lagi guys, kamu harus fokus. Tanpa fokus kamu hanya butiran debu guys. Jadi fokus, kalau belajar itu harus fokus. Jangan kamu nggak fokus guys, belajar masih mikirin jajan misalnya, atau mikirin hidup yang berat, itu jangan guys. Karena hidup itu berat guys, lebih berat lagi kalau kamu nggak belajar ya. Jadi kalau kamu nggak belajar, hidup kamu bisa jadi berat gitu guys ya. Oke, kita lanjut ya. Setelah kamu bayangin tadi, sudah bisa membayangkan seperti tadi,
kamu ingat jaring-jaringnya, kemudian kamu tulis ya. Ini saya tulis di papan tulis ya guys ya. Dari hasil pemikiran itu muncullah jaring-jaring limas segi 4 ya guys. Alasnya berbentuk persegi panjang karena panjang dan lebarnya beda ya guys ya. Dan tingginya 8 itu jadinya seperti ini guys. Ini saya udah kasih warna guys, biar kamu tahu kalau yang warnanya sama itu luasnya sama ya. Jadi ini ada merah sama merah, biru sama biru, dan segi 4 yang berbentuk persegi panjang dengan warna putih ya. Untuk itu jelas banget kalau luasnya itu akan begini guys. Luas permukaannya itu adalah 1 persegi panjang ditambah 2 segitiga biru ditambah 2 segitiga merah. Kenapa ini 2 loh? Ini kamu lihat sendiri loh. Birunya ada 2. Kenapa ini 2 loh? Ini kamu lihat sendiri. Loh, kenapa ini enggak 2? Yo kamu lihat sendiri, ini putihnya itu cuma 1 guys. Jadi kamu harus cerdas guys ya. Nah, tapi gini masalahnya guys. Dalam mencari luas segitiga itu kadang-kadang banyak siswa yang keliru guys. Jadi siswa itu kadang-kadang kesalahannya saya kasih tahu ya guys. Tinggi limas ini dikira tinggi segitiga guys. Padahal tinggi limas itu bukan tinggi segitiga. Nah, sekarang kamu lihat ya guys, di sini ada segitiga merah. Tingginya saya kasih nama T2, yang biru saya kasih nama T1 ya guys ya. Nah, untuk mencari tingginya ini belum diketahui di soal. Gimana cara mencarinya? Nah, cara mencarinya ini kita harus melakukan imajinasi lagi guys, seperti ini guys. Kamu lihat ya guys. Nah, kamu lihat segitiga ini guys ya. Kamu lihat prisma ini ya. Jadi saya ubah lagi guys. Nah, dari jaring-jaring saya ubah ke bentuk limas lagi ya guys ya. Nah, teknik yang pertama itu kita lihat dulu. Ini kan T1 tadi ya guys ya. Kita lihat pandang segitiga TOE guys. TOE. Nah, setelah kamu pandang TOE itu kamu gambar. Nah, seperti ini guys. TOE ya guys. Berarti ini TE itu sama dengan T1 ya guys. Kamu bisa lihat di sini. Kemudian ada TO dan TE guys. Ya. OE gitu ya guys ya. Nah, setelah kamu gambar, kamu cari tahu ukurannya berapa guys ya. Ini T1 nya belum diketahui ya guys ya. Ini yang akan kita cari ya. Kenapa dicari? Supaya kita bisa tahu luasnya segitiga yang biru guys. Oke. Kita lanjut lagi. Kita mulai dari OE ya. OE itu setengah panjang guys. Jadi kalau panjangnya 30 berarti OE nya 15. Oke, udah jelas ya. OE itu setengah panjang, berarti kalau panjangnya 30, OE nya adalah 15. Ini kan panjang ya guys ya. Ini panjangnya 30, ini setengahnya berarti 15. Setelah itu, nah, TO nya 8. 8 dari mana? Tinggi limas ya. TO itu tinggi limas, di soal diketahui 8. Berarti T1 nya berapa guys? Ini kita pakai triple Pythagoras ya guys. 8, 15, satunya pasti 17. Udah ketemu tinggi T1 17. Setelah itu kita akan cari T2. Nah, untuk mencari T2 kamu pandang segitiga TOF guys. Nah, segitiga TOF dipandang guys, jangan cuma dipandang tapi coba kamu pikirkan dan kamu gambar seperti ini guys ya guys. Kamu bisa lihat di situ gambarnya TOF guys. Nah, TOF ini kan digambar ya guys ya. TOF ini kamu gambar, kemudian kamu cari ukurannya berapa guys. Nah, cara nyari ukurannya gimana? Kamu lihat di sini, OF itu setengahnya lebar ini guys. OF ini itu setengahnya lebar. Kalau lebarnya 12 berarti OF-nya adalah 6. Itu jelas sekali ya guys ya. Kemudian TO itu tinggi limas ya guys. Jadi tinggi limas itu yang ini guys. TO itu tinggi limas berarti tingginya 8 guys. Kita pakai triple Pythagoras lagi, 6, 8 pasti satunya adalah 15 guys, karena kita pakai triple Pythagoras yang 3, 4, 5 ya guys ya. Di sini kan 3 kali 2, ini 4 kali 2, berarti yang satu 5 kali 2. 3 kali 2 sorry 3 kali 2 8 kali 2, yang sini pasti harusnya adalah 10 ya guys ya. Saya salah guys, sorry saya betul
tunjukkan langsung guys. Tunggu sebentar guys. Nah ini harusnya 5 kali 2 ya, ini kan 3 kali 2, inilah 4 kali 2, berarti yang ini adalah 5 kali 2 guys, ini harusnya 10 ya guys ya. Kamu bisa lihat di situ 10 bukan 15 ya, maklum ya guys, namanya juga manusia banyak salahnya. Kita lanjut lagi ke gambar ini. Nah berarti ya guys, berarti kita bisa menemukan, udah bisa menemukan luasnya segitiga guys. Jadi nah hasilnya begini guys. Pertama yang putih ini kita cari tahu luasnya dulu. Ini jelas panjangnya itu 30, lebarnya 12 ya guys, sudah ketemu guys di sini ya. Kemudian yang ini segitiga ini luasnya adalah setengah alas kali tinggi guys ya. Setengah alas kali tinggi, setengah alas. Nah, kita lihat yang biru ini. Ini alasnya itu lebar ya guys, lebarnya 12 berarti setengahnya 6 ya guys. Ini setengah alas kali tinggi. T1 tadi ketemu 17 ya guys ya. Oke, jelas banget ya guys ya. Nah, yang ini yang segitiga merah itu luasnya adalah setengah alas kali tinggi. Ini kita lihat alasnya itu adalah panjang. Ini yang ini ya, panjang. Panjangnya 30, setengahnya berarti 15. Nah, ini tadi ketemu tingginya itu T2 ya, tinggi segitiganya itu T2, tapi ketemunya 10 ya guys, bukan 5 guys. Kita ubah dulu. Nah, oke. Udah jelas kamu ya guys ya? Oke, udah jelas. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, berarti 30 kali 12 itu berapa guys? 30 kali 12, wah kok salah-salah, ini harusnya 360 guys. 360 ya guys ya. Jelas ya, 312 kali 30 itu 360. Kemudian yang ini guys, 6 kali 17 dikali 2 guys ya, itu 204 guys. Ini udah benar ya guys ya, 204. Koreksi lagi kalau saya salah ya guys, yang penting caranya udah benar. Nah ini kita kalikan, 15 kali 10 itu adalah 150. 150 dikali 2 sama dengan 300 guys. 300, saya perbarui yang baru guys. Jadi 360, 204 dan 300. Oke, kita lanjut lagi. Berarti luas permukaannya berapa guys? Kita jumlahkan aja guys, ini jawaban yang salah guys. 360 tambah 204 berarti berapa? 564 ditambah 300 guys, 900 ya guys. 64 300 tambah 200, 500 300 tambah 200, 864 ya guys. Yang ini yang benar guys, kalau salah-salah itu sorry guys. 360 kita koreksi lagi, 360 ditambah 204 itu kan 564 ditambah 300 berarti 864 guys. Ini udah benar guys, insya Allah udah benar. Kalau salah ya diingetin ya guys, namanya juga channel baru guys, butuh banyak belajar, masih kurang dulu. Yang penting sudah berusaha mempersembahkan yang terbaik untuk menciptakan generasi muda Indonesia yang kuat iman, mulia akhlak dan prima prestasi guys. Oke, sampai di sini dulu video dari saya guys ya. Nanti minggu depan kita akan bahas volume bangun ruang sisi datar guys. Kamu udah penasaran sama gambarnya guys ya? Jangan lupa subscribe and share video ini supaya lebih banyak masyarakat yang dapat melihat video pembelajaran ini guys ya. Sampai di sini dulu, assalamualaikum.